Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Setiawan, dosen di program studi Sarjana Arsitektur, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video unjuk kerja pengajaran pada mata kuliah Studio Desain Terpadu sebagai salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen. Beberapa hal yang akan saya sampaikan di video ini, pertama terkait dengan penjelasan identitas mata kuliah, yang kedua kemampuan yang diharapkan melalui CPL, CPMK, SPC, dan juga metode pembelajaran yang akan disampaikan, sistem penilaian dan evaluasi, referensi yang disampaikan, dan juga salah satu rekaman pembelajaran daring sinkronik yang dilaksanakan pada mata kuliah. Mata kuliah ini bernama Studio Desain Terpadu, diberikan dengan kode mata kuliah SAR 404, diberikan di semester 4 dengan bobot SKS yaitu 6 SKS di bawah Laboratorium Komunikasi dan juga Bisnis Arsitektur. Dibagi ke dalam 14 kali pertemuan, di luar satu pertemuan untuk UTS dan juga satu UAS, sehingga total 14 pertemuan plus satu UTS plus satu UAS. CPL dari mata kuliah ini adalah yang pertama, harapannya CPL 3 terkait dengan bagaimana lulusan bisa menerapkan karakter kepemimpinan dan juga keteladanan di masyarakat. Yang berikutnya CPL 5 berkaitan dengan bagaimana lulusan dapat menyajikan hasil desain secara profesional yang tuntas. Lalu berikutnya adalah CPL 6 yang berkaitan dengan bagaimana lulusan mampu menerjemahkan semangat inovasi desain arsitektur. Untuk CPMK, kami bagi menjadi 4. Yang pertama adalah CPMK 3.1 berkaitan dengan mahasiswa terampil merancang bangunan sederhana berbasis karakter material dan juga teknik membangun setempat. Lalu CPMK 5.1 berkaitan dengan bagaimana mahasiswa bisa memahami variasi sistem struktur bangunan bertingkat rendah, dalam hal ini bangunan 2 lantai. Lalu CPMK 5 dikaitkan dengan bagaimana mahasiswa memahami sistem mechanical, electrical, dan juga pemipaan dasar dan menerapkannya pada desain bangunan sederhana. Lalu terakhir adalah bagaimana CPMK 6.1 mahasiswa terampil merancang menggunakan material bangunan setempat sebagai respon lokalitas, tapak, dan juga budaya. Selain CPMK, karena komitmen dari jurusan arsitektur yang sudah terakreditasi internasional, yaitu KAB, Korean Architectural Accrediting Board, sehingga ada beberapa SPC atau Student Performance Criteria sesuai dengan kualifikasi KAB yang harus diterapkan. Pada mata kuliah Studio Desain Terpadu ini ada 4 SPC. Yang pertama SPC 8 berkaitan dengan Building Material and Method, SPC 9 berkaitan dengan Integration of Building System in Design, SPC 13 berkaitan dengan Structural System, lalu SPC 15 berkaitan dengan Building Service System. Bagaimana capaian pembelajaran ini? Dalam peta analisis capaian pembelajaran, mahasiswa bisa mendapatkan atau bisa memperoleh kemampuan atau ability dari SPC 8, SPC 13, SPC 15, SPC 19 dikaitkan juga dengan CPMK yang terkait, sehingga nanti 3 CPL yang menjadi harapan atau tujuan dari kuliah ini bisa tercapai, yaitu CPL 3, CPL 5, dan juga CPL 4. Metode pembelajaran disampaikan secara studio. Ini adalah bagaimana distribusi studio mulai dari DS1 di semester 1 sampai APS 2 di semester 7. Kita posisinya ada di Studio Desain Terpadu di semester 4. Saya beri tanda warna kuning. Penekanannya adalah mahasiswa belajar terkait dengan sistem integrasi bangunan, meliputi material, struktur secara sederhana, arsitektur tentunya, ruangan dan lain sebagainya, dan juga berkaitan dengan sistem mechanical, electrical, plumbing untuk bangunan sederhana. Lalu yang berikutnya, mahasiswa adalah terkait dengan taksonomi level. Jadi yang dikerjakan penugasan di studio ini adalah merancang bangunan rumah tinggal 2 lantai dengan luasan sekitar 250 meter persegi dengan berbasis BIM atau Building Information Modeling. Ini adalah beberapa detail aktivitas pembelajaran. Mulai dari minggu pertama nanti akan belajar terkait dengan presiden, menentukan profil dari kliennya, melakukan site survey di minggu kedua, analisis building code di minggu ketiga,
belajar dari praktisi arsitek di minggu ketiga juga di akhir, minggu keempat mulai eksplorasi model, minggu kelima dan juga keenam mulai menyiapkan sistem gambar skematik, lalu nanti di UTS mereka akan diminta sampai dengan tahap skematik design. Sesudah UTS nanti lebih banyak belajar terkait dengan MEP system untuk bangunan sederhana 2 lantai, belajar terkait dengan material, nanti akan diagendakan kuliah lapangan, dan juga gambar-gambar pengembangan desain sampai dengan nanti dirancang RAB-nya. Terakhir adalah ini sistem untuk penilaiannya. Penilaian dihitung tidak hanya dari total akhir, tapi juga dari progres mingguan. Bagaimana progres dari minggu pertama sampai dengan minggu ketujuh, itu akan dilihat 15%, lalu nanti evaluasi UTS akan dilihat 20%, lalu progres mingguan dari minggu 8 sampai 13 akan dinilai 15%, lalu produk akhir dari UAS akan dilihat 35%, lalu aktivitas mahasiswa, keaktifan, kehadiran dinilai 5%, lalu nanti ada juga juri dari dosen penguji yang lain, persentasenya adalah di 10%, sehingga total di 100%. Ini adalah beberapa referensi yang digunakan. Selanjutnya akan saya sampaikan terkait dengan cuplikan salah satu pembelajaran di mata kuliah Studio Desain Arsitektur di pertemuan ketiga berkaitan dengan Building Code and Regulation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di kesempatan kali ini. Sesuai dengan RPS, di pertemuan ini kita akan diskusi berkaitan dengan pertemuan di minggu ketiga ya, berkaitan dengan Building Code and Regulation. Jadi memang tujuannya dari pembelajaran kali ini adalah harapannya teman-teman bisa memahami terkait dengan bagaimana peran Building Code dan Regulation ini sehingga nanti bisa menunjang proses desain yang sudah kalian buat di mata kuliah Integrated Design Studio ini. Mungkin beberapa juga di mata kuliah yang ya, saya nggak tahu sudah pernah diajarkan atau belum, Mas Fadil, terkait dengan Building Code and Regulation sejauh ini, atau kilas saja ya mungkin ya, Fadil. Iya, Pak. Ya, Ya, pernah mendengar tapi belum pernah ini materinya, Pak. Ya, baik. Jadi memang pentingnya teman-teman untuk mempelajari terkait dengan Building Code and Regulation tentunya memastikan bahwa desain yang kalian buat itu nanti bisa approve secara perizinan ya. Jadi ini kira-kira garis besar form runtutan yang harus teman-teman laksanakan nanti ketika desain misalnya sudah selesai dan nanti harus mendapatkan persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB ya, sekarang namanya IG. Kira-kira tuntutannya seperti ini. Jadi saya ambil dari referensi di Jakarta misal. Jadi sesudah gambar selesai, ini mestinya kalian akan mengajukan permohonan, lalu permohonan ini akan disampaikan ke Dinas Perizinan. Dari Dinas Perizinan nanti akan mengeluarkan namanya SKRK, Surat Keterangan Rencana Kota, yang di dalamnya isinya berkaitan dengan intensitas bangunan. Jadi misalnya KDP-nya dia perbolehkan berapa persen, KLB-nya berapa persen, dan lain sebagainya, itu nanti dapat dari SKRK ini. Setelah itu tentunya kita menyiapkan dokumen desain kita ya terkait dengan arsitektur, struktur, dan juga ME harus disiapkan. Lalu nanti ada konsultasi teknis dengan tim profesi ahli. Mereka akan mereview apakah bangunan kita sesuai atau enggak dan lain sebagainya akan dilihat di situ. Lalu nanti ada pengesahan approval. Seberapapun besar bangunannya, kira-kira alurnya seperti ini. Jadi misalnya nanti kasus yang kalian kerjakan di mata kuliah studio desain terpadu karena hanya rumah tinggi 2 lantai, alurnya juga sama. Ataupun kalian nanti mengajukan untuk proses desain yang lebih besar, misal bangunan bertingkat dan lain sebagainya, alurnya juga tetap sama. Jadi apa kita perlu memastikan dan kita perlu memahami terkait dengan building code and regulation atau regulasi bangunan dan juga intensitas bangunan yang ditentukan, memastikan bahwa nanti produk kita ya sesuai dengan ketentuan-ketentuan untuk perizinan dan lain sebagainya. Ini satu contoh ketika kalian itu tadi sudah mengajukan permohonan ke perizinan,
nanti akan dapat namanya surat keterangan rencana kota. Ini salah satu contoh aja, misal di Surabaya, dia formatnya seperti ini. Jadi dia akan menunjukkan bangunan kita lahannya ada di mana. Di gambar itu ada keterangan, ini sempadannya berapa dari depan. Sempadan itu apa nanti kita diskusikan, jaraknya dari depan. Lalu ternyata kalau belakang ada sempadan, ya ada keterangan, oh berarti yang boleh dibangun yang hanya di arsir merah ini. Belakang ada 3, depan ada 6 meter. Ini contoh yang di Surabaya. Lalu nanti di situ, di KL itu, nanti akan ada keterangan sempadan pagarnya berapa meter. Lalu sempadan bangunannya itu berapa meter. KDB atau koefisien dasar bangunan berapa, koefisien lantai bangunan berapa, KDH berapa, dan lain sebagainya, ketinggian bangunan berapa. Misalnya di situ diberikan ada basement atau enggak juga ada keterangannya, lalu ada lampiran gambar di sebelah sini. Nah, ini perlu kita dapatkan di semua lokasi, di semua proyek. Jadi kamu di Jogja, kamu desain di Jakarta, di Semarang, di Bandung, kita pertama harus minta itu. Nanti kalau kita sudah dapat, kita kan bahwa desain kita ya memang sesuai dengan yang ada ditentukan di sini. Kalau case ini, yang penugasan di mata kuliah studio desain terpadu, karena tinggal 2 lantai, rata-rata lokasinya di Sleman dan juga di Jogja juga harus dicari. Kira-kira di situ SKK-nya seperti apa. Contoh yang berikutnya, kalau di Jogja sendiri, mereka sekarang sudah punya namanya webnya ini, gatra-matra.jogja ini. Nah, nanti kalian bisa mengakses ke sana. Kalian tentukan saja lokasinya ada di mana. Ini saya screenshot dari webnya. Jadi misal kalian tentukan lokasi site-nya yang akan dibangun di titik ini. Nah, dari titik ini, terus nanti akan diklik, lalu dipencet simulasi ini, nanti akan muncul. Oh, itu untuk luasan tanah sekian, KDB-nya maksimal adalah 80%. KLB-nya berapa persen, KDH-nya berapa persen. Sampai dengan sempadan bangunan sudah bisa terbaca di sini. Ini ruas jalannya dari sini, ini bangunan Anda berarti ini A, K, ini B. A itu berarti 4 meter, K ini bangunannya berarti 4 meter. Berarti di sini jaraknya harus 4 meter, sempadannya belakang juga ada jarak. Nah, bisa masuk kalau kasusnya ada di Jogja, lokasinya bisa masuk ke situ, tinggal diklik lokasinya di mana, lalu disimulasikan, lalu akan muncul seperti ini. Nah, hal semacam ini harus kalian dapatkan dulu ketika sebelum merancang dimanapun posisinya. Karena kalau kalian sudah dapat ini, nanti ini bisa digunakan untuk itu tadi, apa namanya, pengurusan. Lalu tadi ada keterangan KDB, KLB, sempadan itu seperti apa sebenarnya. Jadi KDB ini juga kalian masih di semester 4 sampai dengan nanti di semester 10 sampai dengan lulus sampai dengan berpraktek harus tetap mengingat terkait dengan ini. KDB itu prinsipnya adalah perbandingan antara berapa luas lantai dasar bangunan kalian dibanding dengan luasan tanahnya dikalikan dengan 100%. Jadi luas lantai dasar dikalikan dengan dibagi luas tanah dikalikan 100% itu adalah KDB. Jadi kalau kita kembali ke slide ini ada keterangan-keterangan misal KDB di sini maksimal 60%. Oh berarti lantai dasar dibandingkan dengan luas lahan itu maksimal tidak boleh melebihi 60%. Itu yang berkaitan dengan KDB. Ada beberapa hal KDB itu dihitung dari titik atau dinding terluar dari bangunan. Itu juga kalian teman-teman kadang ngitungnya dari as bangunan atau dari sisi luar atau dinding dalam. Ketentuannya ngambilnya dari dinding. Lalu yang berikutnya, hal yang lain adalah misalnya teras. Teras itu dihitung KDB atau enggak. Di sini ada ketentuan berdasarkan regulasi tadi tentang perhitungan KDB bahwa kalau teras itu eh, dindingnya atau pelingkung itu di bawah 1,2 meter, dia dihitung hanya 50% KDB-nya. Jadi misalkan ada ruangan ini kan dapur dan lain sebagainya, ini dihitung 100% ya, berarti tapaknya berapa. Tapi kalau teras itu kan biasanya dindingnya nggak full ya, hanya satu, mungkin hanya lantai aja nggak ada. Nah ini tetap hitung, tapi dia dihitung sebagai 50% untuk perhitungan KDB. Nah ini mungkin teman-teman
harus care terhadap itu karena kadang kita menghitung KDP ya lantai dasar semuanya. Kalau di situ ada teras, ada garasi yang memang dinding pelingkupnya tidak lebih dari 1,2 meter, dia dihitung KDP hanya 50%. Lalu kalau ada kanopi seperti apa Pak? Kanopi juga sama ya. Jadi misalnya lantai satu, lantai dua kita lebih maju dibandingkan dengan lantai dasar, ini juga dihitung KDP, tapi dia dihitung hanya 50%. Nah, jadi hal-hal semacam itu perlu lebih diperhatikan. Lalu berikutnya adalah KLB. Tadi KDB lantai dasar dibanding dengan luas lahan. Kalau KLB atau bahasa Inggrisnya floor area ratio itu adalah perbandingan antara total jumlah luasan bangunan dibandingkan dengan atau dibagi dengan eh, luas lahan. Jadi kalau KB itu total semua lantai berapa dibagi dengan luas lahan itu dimaksud dengan eh, KLB atau koefisien lantai bangunan. Kita lihat ke sebelumnya tadi, KLB itu tidak pernah persentase ya, tapi dia itu pakai poin. Jadi misal KLB gini, dia persen tapi ini 4,2 berarti artinya total luas lantai yang boleh direncanakan dibandingkan dengan total luas lahan maksimal itu tidak boleh melebihi angka 4,2 misalnya. Itu ya. Jadi KLB itu kalau kalian eh, prinsipnya total luas lantai dibandingkan total luas lahan. Ini misalnya beberapa contoh kalau kalian ingin membuat KLB-nya 4 ya berarti kalau luas lahannya berarti dia bisa 4 lantai. Kalau dia separuhnya, KDB-nya separuh, dia bisa bertambah dan lain sebagainya. Artinya adalah kalau ingat KLB berarti total luas lantai dibagi dengan total luas lantai. Beberapa ketentuan, misal kita punya ini apa namanya parkir seperti ini, apakah dihitung KLB? Enggak. Jadi yang dihitung itu kalau memang parkirnya itu luasannya tidak lebih dari 50% dari total luas lantai, itu dia tidak dihitung sebagai luasan KLB. Ini juga nanti akan menjadi pertanyaan biasanya di semester-semester atas. Kalau saya bikin bangunan apartemen 10 lantai, basement itu dihitung KLB atau enggak? Kalau basementnya itu tidak lebih dari 50% dari total luas, itu tidak dihitung sebagai KLB. Ingat, jadi kalau ada basement, ada fungsinya hanya untuk parkir, itu tidak dihitung dalam perhitungan KLB. Berikutnya terkait dengan KDH, ini saya kira lebih gampang ya. Ini koefisien dasar hijau, prinsipnya sama seperti KDB tadi. Jadi berapa total luas untuk area hijaunya dibandingkan dengan luas lahan dikali 100%. Itu untuk KDH-nya. Beberapa prinsip, jadi misalnya perkerasan itu apakah dihitung KDH atau tidak? Enggak ya. Jadi yang dihitung hanyalah area-area yang memang berupa taman atau bisa menjadi peresapan air. Kalau dia itu sebagai perkerasan tidak dihitung sebagai KDH. Ini juga sering, Pak, kalau saya punya roof garden itu dihitung nggak Pak sebagai KDH? Tetap dihitung. Ini kalau kita mengacu ke yang ada di GPJI sudah ada. Kalau misalnya roof garden, dia bisa dihitung luas luas areanya dia dihitung sebagai KDH. Kalau pot itu juga sama. Jadi tajuknya berapa itu pakai rumus diameter ya, rumus kelilingnya berapa tajuknya bisa dihitung. Wall garden itu juga dihitung sebagai KDH. Jadi kalian harus bisa menghitung KDH itu tidak hanya berupa taman tapi juga roof garden dan juga vertical garden itu dihitung sebagai KDH. Bedanya adalah kalau ini beda kasus sendiri, kalau memang di bangunan gedung hijau dia biasanya tersendiri, dia membedakan antara KDH yang murni KDH untuk resapan, itu artinya ya memang bawahnya harus tanah ya, itu biasanya 10%, tapi kalau dia secara keseluruhan ini bisa dihitung wall garden, tanaman pot, roof garden bisa dihitung sebagai. Lalu terakhir terkait dengan sempadan, sempadan itu adalah jarak bebas. Jadi yang tidak boleh di situ ada bangunan, itu nanti ada. Jadi misal kayak kasus tadi, dia ada keterangan sempadannya berapa dan lain sebagainya. Ini kalian bisa lihat, misalnya di sini sempadannya 6 meter. Oh berarti dia dari tepi ini 6 meter, tidak boleh dibangun apa-apa dan lain sebagainya. Itu sempadan. Jadi dari ini harapannya kalian teman-teman bisa sudah memahami kalau saya mendesain sebuah kasus di lokasi tertentu, eh, kira-kira efeknya seperti itu. Dan ini adalah format
penyampaiannya ya. Jadi kalau kalian sudah ini adalah bagaimana indikator implementasi membuktikan bahwa bangunan Anda sudah sesuai dengan peraturan di sana, ya perlu dituliskan. Ini itemnya apa saja yang dihitung, ini batasan atau sesuai desain itu berapa, lalu desain Anda itu kayak seperti apa. Jadi misalnya luas lahan semuanya sama ya, anggaplah di angka 200 meter persegi misal. Sesuai peraturan di situ KDB-nya adalah 50%. Nah, di desain Anda berapa? Desain saya hanya 4% misal. Oh, berarti masih sesuai. Nah, tabel ini perlu Anda sampaikan. Ini namanya tabel intensitas bangunan ya. Jadi biasanya di gambar site plan harus ditunjukkan seperti ini yang menunjukkan bahwa desain Anda memang sudah sesuai dengan peraturan yang disampaikan di sini. Saya kira itu kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman terkait dengan building code ini. Silakan, Izin bertanya, Pak. silakan Alvin. Baik, Pak. Kan di beberapa wilayah di Indonesia itu kan ada beberapa yang wilayahnya itu belum ada cara spesifik menunjukkan KDB, KLB-nya, Pak, building Ya, code-nya. Nah, ya. kalau di wilayah-wilayah seperti itu, acuannya itu apa ya, Pak? Oke, baik Alvin, pertanyaan bagus ya. Dan itu masih menjadi satu hal yang sering kita temui ya. Mungkin kalau di kota-kota besar kita banyak datanya, tapi kalau di tempat-tempat tidak terlalu besar ya agak terbatas. Biasanya regulasinya adalah atau acuannya adalah kita bisa menggunakan peraturan RTR, rencana detail tata ruang yang dimiliki oleh masing-masing di kabupaten tersebut. Kalau RDTR biasanya semua kabupaten ada. Cuman masalahnya, tantangannya adalah biasanya RDTR itu tidak terpublish secara baik kepada masyarakat. Artinya ya kalau pengalaman di lokasi-lokasi tertentu kita tetap harus manual, harus datang ke dinas perizinan terkait, kita mengajukan permohonan dan lain sebagainya harus seperti itu. Beda seperti yang di Jogja tadi. Di Jogja karena sudah punya Gatra Matra, gampang. Kita nggak perlu datang, kita tinggal ngecek sendiri, kita dapat informasinya dan itu valid ya. Sama juga kalau di Jakarta misal, Jakarta itu kita tinggal ngeklik peta Jakarta 1 misal, kita sudah bisa dapat informasi-informasi terkait dengan KDB dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang daerah-daerah belum ada, ya kita mengacunya ke DTR. Dan itu biasanya yaitu tantangan kita harus datang secara manual ya, kita mengurus dan lain sebagainya. Begitu kira-kira, Alvin. Ya, Pak. Makasih. Izin Ya. bertanya, Pak. Oke, Mas Rosid, silakan. Pak, kalau tanah terkafling tuh permintaan KRK-nya satu atau per masing-masing kafling ya, Pak? Oke, ini juga baik. Jadi misalnya di perumahan gitu ya. Kalau di perumahan, di kapling itu KRK-nya bisa apa namanya bersamaan ya, bisa kelompok ya. Jadi kita tidak perlu minta per masing-masing kapling yang ada di KRK, yang akan dibangun enggak. Jadi kita biasanya minta tidak perlu per persil, tapi satu sertifikat satu perumahan itu nanti diajukan untuk ininya, untuk KRK-nya. Jadi tidak perlu per persil, masing-masing unit begitu tidak perlu, tapi bisa langsung sekalian dimintakan bersama. Kira-kira gitu. Tapi ini satu kasus yang pasti kalau kalian nanti sudah lulus, entah itu di studi desain terpadu atau lulus dari pembelajaran, itu satu hal yang pasti akan kalian dapatkan itu. Kalian bertemu dengan kasus-kasus untuk desain perumahan dan lain sebagainya. Tapi kira-kira seperti itu. Tidak perlu per coupling, tapi bisa semua. Begitu kira-kira, Rosid? Oke. Baik, Pak. Ada lagi sebelum itu? Cukup dari yang lain? Oke, baik. Saya kira demikian. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung di pertemuan ke minggu ketiga ya untuk mata kuliah studi desain terpadu. Silakan nanti dari apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kalian pastikan dan implementasikan di dalam desain kalian sehingga memastikan bahwa desain sudah sesuai dengan regulasi yang ditentukan. Jadi untuk pertemuan pada kesempatan kali ini izin menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.